Oke, hari ini kita akan mempelajari apa itu limit. Jadi sebelum itu untuk pembahasan kali ini aku bakal buat menjadi 3 materi. Ada satu, sebenarnya ada 2 sih, rumus sama soal latihan. Tapi rumus itu terbagi jadi 2, jadi menjadi 3 sub materi, yaitu ada teori limit, limit trigonometri, dan soal latihan. Dan pertama untuk teori limit sendiri, seperti yang bisa dilihat, misalkan untuk teori limit itu sama seperti teori limit yang lainnya. Nah, untuk yang teori limit sendiri, ini ada teori limit dari C. Untuk C itu adalah konstanta. Jadi untuk teori limit yang pertama itu, jika limit X menuju A, kan limit itu X, karena yang di bawahnya itu X. Jadi untuk konstantanya sendiri itu tidak merubah angka. Jadi untuk limit X menuju A untuk C itu sama dengan C juga. Jadi tidak ada perubahan. Tetapi jika limit X menuju A untuk X itu berubah jadi A. Kenapa? Karena X menuju A. Untuk perubahan dari X dan jawabannya menjadi A. Contohnya seperti ini. Limit X menuju 1, maka X itu adalah 1. Dan jawabannya itu adalah 1. Yang ketiga, ada limit X menuju A, X pangkat N sama dengan A pangkat N. Kenapa seperti ini? Karena dari teori limit yang kedua ini bisa dilihat bahwa jika X menuju A, X itu pasti menjadi A. Maka dari itu, X menjadi A dan pangkatnya itu sama, tidak berubah, yaitu pangkat N. Jadi, untuk permisalkannya yaitu limit X menuju A, X pangkat 3. Jika X pangkat 3 menjadi A pangkat 3, karena X menuju 1 dan 1 itu A. Misalkan A, jadi 1 pangkat 3. Jadi jawabannya itu adalah 1. Nah, seperti itu. Untuk limit polinomial juga sama. Untuk Px itu X-nya merubah jadi A, jadi polinomialnya seperti biasa juga. Untuk pengerjaan polinomial juga seperti biasa. Untuk yang ini ada limit X menuju tak hingga. Jadi untuk rumusnya itu ada 3 kondisi, di mana N untuk pangkatnya ini, N yang di atas itu sama M untuk pangkat yang di bawah ini, itu ada 3 kondisi. Jadi untuk perpangkatannya ini ada 3 kondisi, yaitu N lebih kecil daripada M, N sama dengan M, N lebih besar daripada M. Jadi untuk yang pertama, N lebih kecil daripada M. N yang di atas ini untuk menjadi pangkatnya. Untuk M, pangkat yang ada di bawah untuk pernya. Jadi seperti ini contohnya. Jika terdapat untuk limit X menuju terhingga, dan seperti soalnya seperti berikut. Jadi untuk N X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus X plus 2. Jadi untuk yang belakangnya itu tidak dihiraukan, dan yang dihiraukan itu yang di depannya. Tetapi kalau untuk menjadi caranya itu yang belakangnya itu menjadi 0. Jadi limit depan akan tersisa di depannya saja, tetapi yang sisanya itu akan menjadi 0. Dan yang di depannya itu tersisa X pangkat 3 dan X pangkat 3. Untuk ini sendiri, karena pangkatnya itu sama 3 dan 3, maka dari itu kita mengambil kondisi N sama dengan M. Jadi untuk kondisi N sama dengan M menjadi AN BM. Jadi ini yang dipakai itu konstanta depannya aja, 2 sama 4. Jadi jawabannya itu 2/4. Nah, jika N lebih kecil daripada M, jadi N-nya itu yang di atas itu lebih kecil. Misalkan aku ganti jadi 2 deh. Jika aku ganti 2, maka 2 itu lebih kecil daripada 3 kan. Karena 2 lebih kecil daripada 3, maka dari itu menjadi perpangkatannya itu menjadi 0. Sudah pasti 0. Tetapi jika dipermisalkan menjadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Atau bisa dibilang ini menjadi 0, dan yang ini diambil pangkatnya itu 4. Jadi 0/4 sama dengan 0. Nah, setelah itu ada N lebih besar daripada M. Jika untuk pangkatnya ini 2 pangkat 3 seperti semula, tetapi yang di bawahnya itu menjadi 2, maka jawabannya itu tak terhingga atau tak hingga. Untuk jawabannya itu 1/0 untuk permisalkan, tapi untuk soal seperti ini menjadi 2/0 dan menjadi tak terhingga. Nah, seperti berikut. Dan ini ada juga limit trigonometri, di mana limit X menuju A sin X. Jadi X-nya berubah jadi A. Untuk sin, kostan, cot, sek, dan kosekan itu sama saja, jadi X berubah jadi A. Dan selanjutnya itu ada limit X menuju 0.
limit X menuju 0 ini sangat berbeda dari yang X menuju A. Jadi untuk ini ada rumus tersendiri di mana jika ada kondisi sin X per X atau X per sin X, itu jawabannya itu dilihat dari depannya saja untuk X-nya. Jadi karena ini X-nya 1, jadi jawabannya 1. Jika semisalkan untuk depannya ini adalah sin 2X, semisalkan menjadi seperti ini, sin 2X, maka jawabannya itu adalah 2. Mengikuti X yang di dalamnya. Jadi 2X. Karena ini 2X, jadi menjadi 2. Dan setelah itu, untuk tan sendiri, kan X per tan X. Jadi ini mengikuti mengikuti X-nya saja jadi 1. Nah, seperti berikut juga, untuk tan dan tan per tan, itu sama aja, prinsipnya sama X per tan X. Jadi untuk semua perbandingan di mana tan dan sin, itu jawabannya itu untuk mengambil dari X-nya tersebut. Jika X untuk yang A sama B ini misalkan 2, di atasnya 2 dan di bawahnya 3, berarti jawabannya itu 2 per 3. Misalkan untuk limit X menuju 0 ini sin per tan ini juga 2 per 3, jadi jawabannya itu juga 2 per 3. Nah, itu seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke soal latihannya. Sekarang untuk bagian soal latihan. Jadi untuk soal latihannya itu ada 9 nomor, dimana aku akan jelasin dari satu-satu ya. Jadi dari yang pertama nih, limit ini. Untuk rumusnya nanti aku kasih lihat lagi. Untuk limit X menuju 3, berarti kita yang mengambil itu limit X menuju A. Jadi untuk pertama-tama limit X menuju 3, berarti kita langsung tulis saja untuk jawaban. Untuk limit X menuju 3, 4X pangkat 2 min 2X plus 4. Bisa dikatakan bahwa kita bisa langsung aja masukin X-nya itu di dalamnya. Jadi di dalamnya itu berarti jadi limit X menuju 3 untuk 4X pangkat 2 minus limit X menuju 3 untuk 2X. Dan ditambah lagi limit X menuju 3 untuk 4. Nah, kan ini kan ngambilnya salah satu nih, kalau penulisannya. Jadi untuk X ini, jadi 4 dikali 3 pangkat 2 minus untuk limit X menuju 3, 2 kali 3 berarti ya. Karena kita ngambilnya itu untuk X menuju 3, berarti X itu berubah menjadi 3 semua ya. Jadi karena ini tidak ada X-nya, jadi kita nggak usah dikali 3 lagi. Karena ini untuk ini saja, ini konstanta ya. Yang tadi untuk di teori limit yang di pertama, yaitu limit X menuju A jika cuman konstantanya saja yang ditulis. Nah, berarti ini menjadi 4. Jadi jawabannya itu 4 kali 9 minus 6 ditambah 4. Jadi ini bisa dikurangi langsung. Ini harus dikali dulu. Untuk ini jadi 36 dikurangi 2. Karena minus 6 ditambah 4. Jadi 34 jawabannya. Jadi lanjut aja langsung ke nomor 2. Nomor 2 itu untuk limit X menuju 0. 2X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 2. Oke. Untuk soal seperti ini, kita cek dulu nih. Kalau misalkan X menuju 0, berarti kan kita cek nih. Kalau semisalkan kita masukin satu-satu, jawabannya berapa nih? Kalau semisalkan jawabannya itu 0, kita harus merubah sedemikian rupa agar ini tidak menjadi 0. Jadi kita cek dulu nih. Cek. Semisalkan kita X masukin nih. Jadi kan ini 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 1 per, kalau semisalkan untuk pengerjaan bisa langsung dipakein limit untuk lebih rapihnya, tapi karena waktu juga aku langsung saja gitu ya. Ini masukin aja nih 0 pangkat 3 minus 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 2 karena tidak ada X. Jadi kita cek nih, jadi 1 per 2. Nah, jadi semisalkan untuk X menuju 0 tidak berubah menjadi 0, maka dari itu jawabannya itu langsung ketemu setengah. Jadi bisa dimasukin nih. Jadi bisa masuk nih kayak seperti ini nih. Limit X menuju 0, 2X pangkat 2 ditambah limit X menuju 0, 1 per limit X menuju 0, X pangkat
dikurang 2. Maaf. Limit X menuju 0, 2X pangkat 2 ditambah limit X menuju 0, X plus 2. Karena ini limit X menuju 0 nggak ada X-nya, jadi udah langsung tulis aja 2. Untuk penulisannya seperti ini. Tapi karena ini juga ketentuan dari dosen juga. Jika tidak ada ketentuan dari dosen untuk menuliskan seperti ini, bisa aja langsung ke dalam X-nya langsung dimasukin aja 0, ataupun X-nya menjadi 3, seperti yang soal 1 sama 2. Nah, habis itu kita lanjut aja nih ke nomor 3. Jadi yang nomor 3 itu ada nih limit X menuju 0, 4 tan 3X per X. Nah, ini gimana nih ceritain nih? Caranya gimana nih? Habis itu untuk yang seperti ini sebenarnya ada cara cepatnya, tapi semisalkan dosen tidak memperbolehkan untuk cara cepatnya, aku nanti kasih cara panjangnya. Tapi cara cepatnya itu tinggal pakai rumus cepatnya itu. Kan ini kan ketahui nih, kalau misalkan X per tan X atau tan X per X itu sama dengan 1. Nah, kita ngambilnya cuman yang bagian X-nya aja. Yang seperti ini nih, sin 2X per X. Kalau misalkan sin 2X per X itu sama aja langsung 2. Jadi kita bisa ngambil nih. Jadi ini udah satu kesatuan nih. Karena ini udah satu kesatuan nih, jadi kita cuma ngambil 3-nya aja. Dan 4-nya itu udah langsung dikeluarin aja dari limitnya. Jadi 4 limit X menuju 0 tan 3X per X. Nah, bisa langsung aja nih masukin dari X-nya itu 3 kan. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Jadi untuk nomor 4 sendiri itu limit X menuju 0, X cot 2X berapa? Jadi kita tulis dulu nih, 4 limit X menuju 0, X cot 2X. Nah, kita lihat dulu nih, cot itu apa sih? Cot itu seper tan X. Untuk sekan itu seper cos X. Habis itu untuk kosekan itu seper sin X. Jadi kalau bisa ketahui nih, jadi kalau misalkan kalian belum tahu, jadi itu cot itu 1 per tan X, sekan itu 1 per cos X, kosekan itu 1 per sin X. Jadi kalau ini bisa aja sih, karena kan aku rada belum ini nih, jadi kesini ya untuk X ya. Tapi nanti bisa berubah jadi 1 per tan A, 1 per cos A. Ini jadi 1 per sin A. Oke, jadi pertama-tama nih X cot 2X. Jadi pertama itu kita rubah dulu nih, limit X menuju 0, X nya kita diemin dulu, dikali 1 per tan 2X. Jadi kalau ini kali, udah pasti dong ini ditaruh di atasnya dong, karena kan X kali 1 per tan 2X, ini kan tinggal dikali nih X sama satunya. Jadi kita masukin aja nih. Jadi sama dengan limit X menuju 0, X per tan 2X. Nah, tadi yang aku ngomong juga, semisalkan udah nih bisa dari X per tan X. Nah, itu sama aja nih kayak yang tadi rumus kita. X tan X itu kan ngambilnya cuman yang di X-nya doang kan. Jadi kalau udah X-nya itu cuma 1, ya udah 1. Nah, ini kan untuk rumusnya itu udah ketahui nih. Ngambilnya dari X-nya aja. Nah, X itu berapa nih? 2. Kalau semisalkan tan 2X per X itu hasilnya juga sama. Jadi mau dibolak-balik aja nih. Mau nanti soalnya jadi tan 2X per X, itu hasilnya bakal sama juga. Nggak ada perubahan. Cuman perbedaan tempatnya di mana gitu. Nah, habis itu untuk Untuk ini lanjut aja langsung nih. Jadi X ini jadi 2. Jawabannya 2. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5. Untuk nomor 5-nya bisa dilihat nih. Nomor 5 itu limit
X menuju 0 sin 3X ditambah tan 4X per tan 2X. Oke. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi yang pertama nih. Aduh, blur. Nah, dah. Oke. Jadi ini tuh kita pisah dulu nih. Sin 3X per tan 2X ditambah, wah lupa, limit X menuju 0 tambah limit X menuju 0 tan 4X per tan 2X. Nah, ini sama aja sama rumus cepetnya itu. Kan tadi aku juga udah bilang, untuk rumus cepetnya itu kan untuk semua tan dan sin, semisalkan limit X menuju 0, jadi cuman X menuju 0 ya, jangan lupa. Nah itu nanti ngambilnya itu cuman yang di X ya doang, A per B gitu doang. Jadi kita ngambil nih untuk yang limit X menuju 0, sin 3X per tan 2X. Jadi kita langsung ambil aja nih. Jadi jawabannya itu 3 per 2 ditambah sama 4 per 2. Nah gitu. Kita ngambil cuma yang di depan-depannya doang nih. Habis itu kalau ditambahin jadi berapa? Ya tinggal kayak biasa aja, 2 3 tambah 4 7. Jawabannya 7 per 2 gitu. Kita lanjut ke yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 soalnya seperti ini. Kalau ketemu soal seperti ini, kan nih bingung nih kalau di akar-akar gimana sih. Nah kita masukin aja nih. Kita kali sama yang di atasnya. Jadi untuk yang dikali di atasnya itu sama aja nih. Jadi tapi kalau yang kali sesama yang di atasnya itu kita merubah nih biar bisa nanti dikeluarin akarnya itu. Kita harus berbeda nih. Misalkan kalau ini minus, berarti nanti kita tulisnya nih jadi plus. Tapi dalamnya masih sama ya, plus minus ya. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita kali nih, masing-masing nih. Kali masing-masing. Jadi, limit X menuju 0. Ini kalau dikali, misalkan ini dikali nih. Itu jadinya 4 plus X 42 minus 4 min X kuadrat. Nah, ini ada rumusnya, jadi bisa dicek juga. Habis itu ini kalau ini kali biasa aja. Kalau mau ini masih bingung nih kayak gimana ceritanya, ini kalau misalkan mau ini dikali satu-satu aja nih, kali dalam masing-masing satu-satu, nanti ketemu kok jawabannya kayak begini. Habis itu untuk ini X dikali sama dalamnya ini 4 plus X, habis itu ditambah sama akar 4 min X. Nah seperti ini. Habis itu ini kan kalau akar itu kan pangkat setengah kan. Kalau udah pangkat setengah dikali 2, kita bisa langsung aja nih keluarin aja. Limit X menuju 0, ini jadinya 4 plus X dikurangi sama 4 min X. So bawahnya masih tetap nih X, 4 plus X plus 4 min X. Nah seperti ini. Nah habis itu untuk kayak seperti ini, berarti kita langsung aja nih untuk yang sisanya yang di atas nih. Kan ini kan dikurangin, ini dikurangin juga nih. Jadi kalau ini berarti kan 4 itu udah pasti hilang nih, 4 hilang. Habis itu minus ketemu di plus kan. Jadi ketemunya itu limit X menuju 0, jadinya 2X per X dalam kurung 4 plus X plus akar 4 min X. Nah jadi seperti ini. Nah habis itu ini kita bisa nih untuk mencoret X-nya. Kan ini perkalian nih. Kalau perkalian kan boleh nih kita apa yang bisa dicoret kita coret aja, yang atas sama bawah. X coret. Nah jadi limit X menuju 0, 2 per dalam kurung akar 4 plus X
plus akar 4 min X. Nah seperti ini. Nah habis itu kalau udah kayak begini, nah ini boleh nih. Kan ini udah pasti beda nih sama yang di atas. Nah kita baru boleh masukin X menuju 0. Jadi limit X menuju 0 kita, oh sorry, ini bisa aja langsung dihilangin aja. Jadi 2 per, pakai sama dengan, jangan lupa akar 4 plus 0 ditambah akar min 0. Nah seperti ini. Jadi jawabannya 2 per akar 4 ditambah akar 4. Nah akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. 2 ditambah 2. Jadi untuk jawabannya itu adalah 2 per 4. Atau bisa dibilang setengah. Gitu jawabannya. Habis itu mungkin aku lanjutnya aja ke, mungkin karena waktu juga, aku langsung ke limit X menuju tak hingga aja ya, yang nomor 8. Karena waktunya juga sempit banget. Kalau yang nomor 7 itu sama sih. Kalau yang nomor 7 itu mirip-mirip sama cara ini, tinggal dikali kalau yang ini kan dikali atasnya. Tapi kalau yang nomor 7 nih, ini dikali bawahnya, karena yang ada akarnya itu di bawahnya, biar bisa hilang akarnya gitu. Habis itu kita yang nomor 8 aja langsung. Limit X menuju tak terhingga 2X pangkat 3 min 5 per 4X pangkat 2 plus X plus 1. Nah ini gimana nih? Ini caranya masih bisa dilihat dari rumus ya. Kalau dilihat dari rumus, kita lihat nih pangkatnya 3, pangkatnya 2. Kita ngambil yang rumus yang limit X menuju tak terhingga. Untuk ke limit X tak terhingga, berarti kita itu langsung ngambil yang, kalau ini kan N-nya itu lebih besar, berarti N lebih besar daripada M. N lebih besar daripada M. N lebih besar daripada M. Nah jadi berapa nih? Kalau N lebih besar daripada M, itu jawabannya apa? Tak terhingga. Jadi jawabannya tak terhingga aja gitu. Untuk ke nomor 9, itu ada limit X menuju tak terhingga untuk 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah 7 per min 6X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 5. Nah untuk ini pangkatnya kan sama nih, kita masukin aja nih limit X menuju tak terhingga 5X pangkat 4 per, kita hirauin aja belakangnya, jadi belakangnya itu jadi 0 0 0 0 0. Kita ngeliatnya pangkat 4 aja, langsung aja deh, karena ini limit tak terhingga, jadi kita ngambil depannya aja, 5 dibagi min 6. Jawabannya 5 dibagi 6. Jadi itu aja dari video tutor limit, dari limit yang memiliki angka, yaitu X menuju A sampai dengan X menuju tak terhingga, dan ada juga untuk yang limit trigonometri. Itu aja dari aku. Terima kasih yang udah nonton, dan semoga UTS-nya lancar-lancar aja dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih.